Organisasi Keanekaragaman Hayati di Kecamatan Karanggapo, Musirawas Utara. Musirawas merupakan kabupaten yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah, baik potensi yang sumber dari alam, baik dari darat dan di perairan. Potensi kekayaan alam di darat yang dimiliki Musirawas diantaranya adalah hutan yang sangat kaya dengan berbagai macam produk yang dimiliki Musirawas. Diantaranya adalah hutan yang sangat kaya dengan berbagai macam produk yang dihasilkan kekayaan yang bersumber dari alam itu digunakan sebagai kunci dalam pembangunan dan harus dilindungi serta dilestarikan supaya pemanfaatan dilakukan secara optimal. Alasan saya untuk meneliti keanekaragaman hayati di Kecamatan Karanggapo karena Kecamatan Karanggapo sangat banyak tumbuhan-tumbuhan obat, dan di situ saya ingin memanfaatkan tanaman obat tersebut menjadi obat alami bagi masyarakat Karanggapo, dan supaya masyarakat Karanggapo bisa mudah untuk mendapatkan obat alami dan tradisional, dan masyarakat Karanggapo tidak terfokus dengan obat-obatan yang mengandung kimianya yang sangat tinggi. Masalah yang akan saya selesaikan nanti, saya akan mencari jenis-jenis tumbuhan obat di Kecamatan Karanggapo. Yang kedua itu saya akan mengetahui organ-organ tumbuhan yang digunakan sebagai obat oleh masyarakat di Kecamatan Karanggapo. Yang ketiga itu saya ingin mengetahui bagaimana cara pengelolaan tumbuhan obat di Kecamatan Karanggapo. Tujuan penelitian saya yang pertama itu ingin mengetahui jenis-jenis tumbuhan di Kecamatan Karanggapo. Yang kedua itu ingin mengetahui apa saja organ-organ yang digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Karanggapo. Yang ketiga itu ingin mengetahui cara pengelolaannya. Adapun manfaat dari penelitian saya ini, yang pertama itu manfaat secara teoritis dan manfaat dan praktis sebagai berikut. Yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan data dasar untuk bahan masif bagi kegiatan pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati berupa jenis-jenis tumbuhan obat di Kecamatan Karanggapo. Yang kedua itu manfaat praktis bagi saya, bagi peneliti, menambah ilmu pengetahuan tentang jenis-jenis tumbuhan obat di Kecamatan Karanggapo. Yang kedua itu manfaat bagi masyarakat sebagai sumber acuan bagi masyarakat tentang jenis-jenis tumbuhan obat di Kecamatan Karanggapo. Yang ketiga itu bagi pemerintah sebagai referensi tentang tumbuhan obat di Kecamatan Karanggapo, Musirawas Utara, Kabupaten Musirawas Utara. Di sini saya akan menjelaskan tumbuhan obat, pengertian tumbuhan obat. Pengertian tumbuhan obat adalah bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan, mineral, hewan atau campuran bahan tersebut yang secara tradisional yang telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang memiliki khasiat bagi kesehatan manusia dan digunakan sebagai bahan membuat obat alami yang relatif lebih aman berdasarkan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa tumbuhan obat adalah tumbuhan berkhasiat obat yang berasal dari bahan alam dan diwariskan secara turun-menurun. Ciri-ciri tumbuhan obat yaitu yang pertama itu memiliki zat aktif penyembuhan suatu penyakit. Tumbuhan yang dapat dijadikan obat biasanya memiliki salah satu zat aktif hasil seperti flavonoid, tanin, fenol, saponin, alkaloid. Yang kedua itu bersifat turun-menurun. Tumbuhan yang sering digunakan sebagai tumbuhan obat biasanya diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang ketiga itu efek samping lebih kecil daripada obat-obatan kimia. Tumbuhan obat akan bermanfaat dan aman jika digunakan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya 6
aspek, yaitu yang pertama itu tepat cara penggunaan. Tidak semua tumbuhan obat sebagai ramuan. Obat tradisional penggunaannya dengan cara direbus, misalnya daun kecumbung. Telah diketahui mengandung alkaloid turun troponan. Untuk pengobatan asma, penggunaan dengan cara dikeringkan, lalu digulung dan dibuat rokok serta dihisap seperti merokok. Yang kedua itu tepat telah informasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong derasnya arus informasi yang mudah untuk diakses. Namun demikian tanpa didukung oleh pengetahuan dasar yang memadai dan telah atau kajian yang cukup. Yang ketiga, sesuai dengan indikasi penyakit tertentu. Pemilihan jenis bahan obat alam untuk mengobati suatu penyakit harus dilakukan dengan tepat. Contoh daun tapak dan darah banyak mengandung senyawa alkaloid bermanfaat dalam menurunkan kadar gula darah sehingga dipergunakan untuk pengobatan diabetes. Yang keempat itu ketepatan dosis. Tumbuhan obat dan juga obat tradisional tidak ubahnya dengan obat buatan pabrik dan tidak bisa dikonsumsi sembarangan, tetapi ada takaran dosis yang harus dipatuhi. Misalnya daun seledri telah diteliti dan terbukti mampu menurunkan tekanan darah, tetapi penggunaannya akhirnya perasaan seledri tidak lebih dari 1 gelas sekali minum. Yang kelima itu ketepatan waktu penggunaan. Walaupun tumbuhan berasal dari bahan alam, tetapi penggunanya harus pada waktu yang tepat. Misalnya daun jambu biji. Jambu biji diketahui bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit diare dan sudah turun-temurun dikonsumsi oleh masyarakat jika mengalami diare. Akan tetapi jika dikonsumsi terlalu sering ketika tidak mengalami diare, maka akan menyebabkan sembelit. Yang setelah itu saya akan menjelaskan tempat dan waktu pelaksanaan ketika saya meneliti nanti. Penelitian ini saya laksanakan di 6 kelurahan yang berada di Kecamatan Karangdapo, yaitu di Kelurahan Biaro Baru, Kelurahan Biaro Lama, Kelurahan Pasar Padang, Kelurahan Karangdapo, Kelurahan Kertasari, dan Kelurahan Melati dalam waktu penelitian dimulai dari 2 Februari sampai 2 Maret 2020. Jenis penelitian yang saya amati ini, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti. Instrumen kunci penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar. Saya nanti akan mewawancarai warga yang ada di Kelurahan Karangdapo, yang ada di Kelurahan Biaro Baru, di Kelurahan Biaro Lama, yang ada di Kelurahan Pasar Padang, di Kelurahan Kertasari, dan kelurahan lain-lainnya. Nanti saya akan mewawancarai masyarakat di sana. Saya akan menanyakan apa pendapat mereka mengenai tanaman obat tradisional. Apakah mereka lebih membutuhkan tanaman tradisional, dan apakah mereka lebih membutuhkan tanaman tradisional daripada obat yang mengandung bahan kimia. Alat dan bahan saya nanti ada pun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah peralatan tulis, kamera digital, alat perekam, buku nanti yang saya gunakan. Atlas tumbuhan obat nanti saya akan membawa buku tumbuh-tumbuhan obat. Nanti saya sambil membaca buku sambil meneliti tumbuhan obat tersebut. Itu saja presentasi proposal saya.
lagi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.